إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Baik, kita terjemahkan di ayat 70 hanya satu ya, yang dicetak merahnya. Tasyabaha. Tasyabaha artinya masih samar, masih belum jelas. Tasyabaha. Tasyabaha itu dua makna. Pertama, tasyabaha artinya mirip. Artinya mirip itu tidak persis sama. Ada yang kedua, tasyabaha artinya masih samar, belum jelas. Nah, yang pertama mirip itu sering dikatakan man tasyabaha biqaumin. Siapa yang menyerupai satu kaum mengikuti meniru fahuwa minhum, maka termasuk dari golongan kaum tersebut. Tasyabaha di sini diartikan samar atau belum jelas. Tasyabaha. Kemudian kita rangkaikan, qalu mereka berkata, ud'u mohonkanlah olehmu atau berdoalah engkau berdoalah, engkau bermohonlah, engkau berdoalah. Ud'u da'a yad'u dakwah doa. Ud'u engkau mohonlah, engkau berdoalah. La bagi na kami Rabbaka kepada Tuhanmu. Yubayyin dia menjelaskan. Yubayyin dia orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita ulang. Qalu mereka berkata, ud'u engkau berdoalah, engkau mohonkanlah. Jelaskan la bagi na kami ma apakah ya sapi itu. Inna sesungguhnya al-baqarah sapi itu tasyabaha masih samar ala atas na kami. Wa dan inna sesungguhnya kami qala dia Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya ia la tidak al-ardo bumi atau tanah, al-ardo bumi atau tanah, wa dan la tidak, la lagi tidak, fi di dalam haknya, fiha padanya. Jadi kalau bisa dihasakan fiha padanya, pada sapi itu. Qalu mereka berkata, bi dengan al-haqqi kebenaran. Fa maka zabahu mereka menyembelih hak sapi itu. Zabahu mereka menyembelih hak sapi itu. Wa dan ma tidak. Nah, di sini artinya tidak. Ma tidak. Kadu mereka hampir.
kadu mereka hampir. Ya, kadu mereka hampir. Kita ulang. Qala Musa berkata, innahu sungguhnya dia Allah yaqulu berfirman, innaha sungguhnya ia baqaratun sapi la tidak al ardo tanah atau bumi, wa dan la tidak la lagi tidak fiha padanya. Qalu mereka berkata, bi dengan al haqqi kebenaran, fa maka dzabahu mereka menyembelih ha sapi itu, wa dan ma tidak kadu mereka hampir. Yang merahnya zalulun digunakan, zalulun digunakan, tusiru membajak, tusiru membajak, zalulun digunakan, tusiru membajak, tasqi menyirami, tasqi menyirami, saqo tasqi, istisqa itu sama dari kata saqo yasqi jadinya tasqi, istisqa. Jadi istisqa itu secara bahasa minta disiram, minta diguyur. Iya betul, secara begitu. Jadi kalau kita sholat istisqa artinya kita mohon kepada Allah minta diguyur hujan gitu maksudnya. Minta disiram oleh hujan. Apalagi kalau hujannya hujan duit. Nah. Ya. Jadi tasqi menyirami, mengairi, menyirami. Al-harsa tanaman, al-harsa tanaman, al-harsa. Musallamatun mulus, mulus, musallamah. Kalau asli tekstualnya musallamatun yang diselamatkan, tapi tidak pas. Diartikan musallamatun mulus, sapinya mulus. Syata cacat, la syata tidak ada cacat. Ya, tidak ada bekas luka, tidak ada bekas lecet-lecet kerja gitu ya. Sapinya sapi rumahan, sapi gedongan. Zalulun digunakan, tusiru membajak, tasqi menyirami, al-harsa tanaman, musallamatun mulus, syata cacat. Al-ana sekarang, al-an sekarang, al-an sekarang, now ya, now al-an. Jita engkau datang, jita engkau datang. Dari kata jaa, jaa datang, jita engkau datang. Yaf'alun mereka mengerjakan, yaf'alun mereka mengerjakan, mereka melakukan. Kita rangkaikan ayat 71. Qala Musa berkata, innahu sungguhnya dia Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya ia baqaratun adalah sapi, la tidak zalulun digunakan, tusiru membajak al-ardo tanah, wala wa dan la tidak tasqi menyirami al-harsa tanaman, musallamatun mulus, la tidak ada syata cacat fiha padanya. Qalu mereka berkata, al-ana sekarang, jita engkau datang, bil haqqi dengan kebenaran. Fa maka zabahu mereka menyembelih ha sapi itu. Wa dan ma tidak kadu mereka hampir, yaf'alun mereka mengerjakan. Jadi hampir mereka tidak mengerjakan, saking sulitnya nyari sapi model begitu. Ya nanti kan diurutkan tuh kriterianya, syaratnya. Kita urutkan karena ini bagian akhir ya. Kita ulang. Qala Musa berkata, innahu sungguhnya dia Allah yaqulu berfirman,
Innaha sungguhnya ia baqaratun adalah sapi la tidak zalulun digunakan tusiru membajak al ardo tanah wa dan la tidak tasqi menyirami al harsa tanaman musallamatun mulus la tidak ada syiata cacat fiha padanya. Qalu mereka berkata al-ana sekarang jita engkau datang bi dengan al-haqqi kebenaran. Fa maka zabahu mereka menyembelih ha sapi itu wa dan ma tidak kadu mereka hampir yaf'alun mereka mengerjakan. Baik. Ayat 70 kata bantunya yang mana? Lana, la bagi 1, 2 la lagi bagi 3 inna sesungguhnya 4 ala atas 5 wa dan 6 inna pendek karena na-nya panjang inna tambah na inna 6 sesungguhnya 7 in jika 8 la sungguh ada 8 la bagi la lagi bagi inna sesungguhnya ala atas wa dan inna sesungguhnya in jika la sungguh. Nah sekarang nyambung dengan isim ya sebagaimana saya sampaikan. Isimnya yang mana? Nanya isim apa? Isim domir. Kemudian robba isim ya, ka isim domir, kemudian na isim domir, ma isim ya, hiya isim domir, al baqarah isim awalan al, kemudian na isim domir, kemudian na lagi isim domir, kemudian Allahu isim, muhtadun isim awalan mim. Masih ingat ciri lafaz isim? Pertama awalan al, 2 awalan mim, 3 akhiran tanwin, 4 akhiran kasroh, 5 akhiran ta marbutah. Jadi untuk menguraikannya kita sekarang mulai fokus kedua, ke harfun kata bantu dan ke isim. Artinya untuk sementara dikip dulu fiilnya. Nanti menguraikan pun hanya cukup menyebutkan isim dan harfunnya. Contoh ayat 70. Langsung saja. La harfun na isim domir, robba isim ka isim domir. La harfun na isim domir, ma isim hiya isim domir. Inna harfun al-baqarah isim. Ala harfun na isim domir. Wa harfun inna harfun na isim domir. In harfun Allahu isim. La harfun muhtaduna isim. Fiilnya dilewati supaya gampang, semua fiilnya ditandai. Berarti itu tidak dibaca dulu. Karena setelah ini nanti ke depan setelah selesai isim dan harfunnya fokus ke fiil saja. Supaya gitu, supaya memudahkan. Ya. Berarti yang digaris bawahi qalu ya, ud'u digaris bawahi, yubayyin digaris bawahi, tasyabaha digaris bawahi, kemudian sya'a digaris bawahi. Nah, kemudian ayat 71 mana harfunnya? Inna sesungguhnya. Kemudian inna lagi kedua sesungguhnya, ketiga la tidak, keempat wa dan, kelima la tidak, keenam la tidak, ketujuh fi pada atau di dalam, kedelapan bi dengan, kesembilan fa maka, kesepuluh wa dan, kesebelas ma tidak. Ada 11. Kita ulang. Inna sesungguhnya la tidak, wa dan la tidak, la tidak fi pada atau di dalam,
bi dengan fa maka, wa dan ma tidak. Isimnya yang mana isimnya? Hu isim domir, ha isim domir, baqaratun isim, zalulun isim, al arda isim, al harsa isim, musallamatun isim, ha syiata isim, ha isim domir, al ana isim, al haqqi isim, ha isim domir, ya, ha isim domir. Sudah sampai di situ. Kita ulang. Hu isim domir, ha isim domir, baqaratun isim, zalulun isim, al arda isim, al harsa isim, musallamatun isim, syiata isim, ha isim domir, al ana isim, al haqqi isim, ha isim domir. Berarti yang digaris bawahinya fiilnya qala digaris bawahi, yaqulu digaris bawahi, tusiru digaris bawahi, tasqi digaris bawahi, qalu digaris bawahi, jita digaris bawahi, zabahu digaris bawahi, kadu dan yaf'alun. Gitu. Coba sekali lagi kita bareng baca terjemahnya dari 70 sampai 71, dari atas sampai bawah. Qalu mereka berkata, ud'u engkau berdoalah, engkau mohonkanlah la bagi kami, Rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin dia menjelaskan la bagina kami, ma apakah ya sapi itu, inna sesungguhnya al-baqarah sapi itu, tasyabaha masih samar ala atasna kami, wa dan inna sesungguhnya kami, in jika syaa menghendaki Allahu Allah, la sungguh muhtaduna orang-orang yang mendapat petunjuk. Qala Musa berkata, innahu sungguhnya dia Allah, yaqulu berfirman, innaha sungguhnya ia baqaratun sapi, la tidak zalulun digunakan, tusiru membajak al arda tanah, wa dan la tidak tasqi menyirami al harsa tanaman, musallamatun mulus la tidak ada syiata cacat fiha padanya. Qalu mereka berkata, al-ana sekarang, jikta engkau datang bi dengan al-haqqi kebenaran, fa maka zabahu mereka menyembelih ha sapi itu, wa dan ma tidak kadu mereka hampir yaf'aluna mereka mengerjakan. Kita bagi tiga untuk baca terjemah per individu. Pertama ayat 70, yang kedua 71 qala sampai dengan waqaf la syiyata fiha. Nah, yang ketiga diulang ya, karena qalu terlalu pendek ya, diulang dari musallamatun ya supaya seimbang ya, musallamatun la syiyata fiha sampai akhir. Jadi kita bagi tiga. Silakan Pak Nugroho. Apakah inna sungguhnya al-baqarah sapi itu tasyabaha masih samar ya. Sungguh la sungguh muhtadun orang-orang yang mendapat. Baik, alhamdulillah. Pak Rijal silakan. Qala sampai fiha.
Qala Musa berkata, in ya berfirman. Baik, alhamdulillah. Sekat. Kang Ganjar dari Musallamatun. Tidak ada al-ana jika engkau datang al-haqqi kebenaran fa maka dzabahu fa maka dzabahu mereka menyembelih ha sapi itu dan tidak kadu hampir yaf'alun. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Hambas ayat 70. Baik, alhamdulillah. Silakan berikutnya. Fiha padanya. Baik, alhamdulillah. Pak Arif silakan. Musallamatun. Baik, alhamdulillah. Silakan Kang Sofyan. Baik, silakan Kang Doi.
Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Amur. Musallamatun. Mulus. Musallamatun mulus. Tidak ada. Syiyata cacat. Fiha fiha padanya. Qalu mereka berkata, al-ana al-haqqi kebenaran. Maka dzabahu kadu mereka hampir yaf'alun. Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu ayat 70. Baik, berikutnya Ibu. Qala innahu zalulun tusiru wa dan la tidak tasqi tidak ada. Baik, silakan berikutnya. Musallamatun. Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya adalah menguraikan cukup hanya harfun dan isim saja. Supaya mudah, karena ini 4 baris totalnya per baris. Baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Baris pertama cukup sebutkan harfun dan isim. Begitu juga kedua, ketiga, dan keempat. Ya, Pak Nugroho ya. Lebih mudah. Silakan, Pak. Supaya fokus harfun. Ya. Isim dhamir. Ala
Na. Baik, alhamdulillah. Pak Rijal, baris kedua. Mumtaz, alhamdulillah. Mumtaz. Silakan Pak Rijal. Iya. Allahu muhtadun. Ya. Satu lagi. Isim. Baik, Kang Ganjar, baris tiga. Al-ardo isim. Wa terus la al al-harsa al-harsa musallamatun. Ya. Syiyata. Ya. Fi. Baik. Oke, cukup. Baik, Pak Hambas baris 4. Ya. Ma harfun. Ma harfun. Baik, alhamdulillah. Kembali Pak Margono baris 1. Ma isim. Hiya isim domir. Inna al-baqara ala. Inna harfun. Na isim domir. Baik, alhamdulillah. Pak Arif, silakan baris 2. Baik, alhamdulillah. Kang Sofyan. Baik, alhamdulillah. Silakan Kang Dewi. Baik, alhamdulillah. Pak Bur, silakan baris pertama. Dimulai dari la. Harfun. Na isim domir. Robba isim. Ka isim domir. La harfun. Na isim domir. Ma isim. Hiya isim domir. Inna al-baqara isim. Ala na isim domir. Wa inna harfun. Na-nya. Jadi inna itu dua kata. Inna dengan na gitu. Baik, silakan Ibu baris 2. La kelewat. Baik, alhamdulillah. Ibu silakan baris 3. Al-harsa isim. Musallamatun. La syiyata isim. Fi
Baik, silakan berikutnya Ibu. Baik, silakan Mbak. Baris pertama. Baik, alhamdulillah. Ya, sudah kita uraikan ya terjemahnya, kemudian kaidahnya. Nah, sekarang tafhim tadaburnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya nyambung itu ayat sebelumnya kita urai ya, supaya nyambung nih kisahnya supaya tidak terpotong. Dari mulai ayat 67. Ayat 67. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, yaitu Bani Israel. Kalau kita Bani apa ini? Bani Adam, betul. Ya, jangan bingung-bingung Bani apa ya, Bani Adam aja. Walaupun Bani Israel juga disebut Bani Adam gitu. Kalau kita Bani apa nih? Kalau misalkan nama nenek moyang kita Saleh, Bani Saleh. Nah, di Bekasi itu ada Bani Saleh. Ya itu dari nama orang namanya, nama keluarga besar. Ya, gitu. Baik. Kemudian apa kata Musa itu? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan pada kalian untuk menyembelih sapi. Kenapa menyembelih sapi? Maka di ayat 72 jawabannya. Karena ada pembunuhan. Ada pembunuhan, ada mayat. Gak tahu siapa pembunuhnya. Maklum belum ada CCTV, gak kelihatan CCTV-nya. Belum ada ilmu sidik jari, belum ada ilmu tentang olah TKP. Maka mengadu mereka, wahai Musa, bagaimana ini menimbulkan perselisihan, saling curiga dua kelompok. Saling tuduh, kalian yang bunuh, bukan, mungkin kalian gitu, saling tuduh. Maka Musa berdoa kepada Allah. Kata Allah, sembelihlah sapi. Pertanyaannya kan seperti yang saya sampaikan waktu itu. Allah mampu tidak menghidupkan manusia yang mati tanpa syarat menyembelih sapi? Mampu. Kok ada syarat menyembelih sapi? Karena apa? Yang saya pernah sampaikan, karena untuk pelajaran pendidikan di antara Bani Israel ada yang masih kultus keyakinan akidahnya belum bersih dari keyakinan kepada al-ijlah, sehingga perlu diamputasi. Masih ada residu-residu daripada kesyirikan, masih ada residu-residu daripada penyimpangan akidah, makanya harus diamputasi itu. Seandainya mereka menyembah patung anak kambing, ya mungkin kambing ini disembelih. Patung anak kebo yang disembelih. Kalau patung anak ayam, ayam gitu ya. Yang repot kalau patung anak manusia, patung bayi gimana tuh? Apakah perlu bayi dipotong? Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kita akan tahu runtutannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah ini, ternyata Bani Israel tidak langsung menerima begitu saja. Jadi di satu sisi ada daya kritisnya, menanyakan lebih detail, tapi di satu sisi merepotkan diri sendiri. Kalau Allah sudah perintahkan sapi, ya sudah, sapi yang bagaimana terserah. Yang penting sapi, jangan tertukar sama kambing, itu aja kan? Ya kan syaratnya begitu. Ya, syaratnya kan begitu. Maka kata Bani Israil, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, engkau ingin memperolok kami. Kami itu minta solusi bagaimana ini, tapi kok kenapa harus disuruh nyembelih sapi? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, mereka pertanyakan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Musa, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang jahil. Aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadaku. Tidak aku lebihkan dan tidak aku kurangi.
Maka karena seperti itu Bani Israil berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau gitu coba jelaskan tentang sapi itu gimana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tumarun. Nabi Musa berkata, Allah memberikan petunjuk kepada kalian, sapi tersebut tidak tua tidak muda. STW. Ya, tidak muda, tidak tua sapinya. Kemudian faf'alu matumarun, sudah kata Musa, lakukan apa yang Allah perintahkan. Sapi tidak tua tidak muda. Gampang gak nyari sapi begitu? Banyak, gampang. Namanya Bani Israil, gak sampai di situ. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, jelaskan warnanya, warna apa itu sapi? Sudah faf'alu matumarun masih nanya warnanya warna apa? Nabi Musa munajat lagi, ya Allah ini umatku nih benar-benar nih. Nanya lagi warnanya warna apa? Kata Allah, sampaikan Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Sapinya warna kuning, kuningnya kuning tua. Dark yellow, kuning tua. Siapapun yang melihat akan tertarik. Jadi warnanya warna yang unik. Jadi mungkin warna yang langka ya, warna langka. Seperti ikan arwana yang langka kan mahal harganya. Ya, gitu kan. Dari warna, ada yang memang khasnya dari warna. Koi, ikan koi juga warna, ada warna khusus yang memang mahal. Gitu. Unta warna merah itu paling mahal. Karena warna jarang. Keumuman warnanya kecoklatan. Tapi yang merah itu jarang, mahal makanya. Kalau mobil Pak, mobil apa yang warnanya mahal? Warna putih. Oh, hitam. Ada putih, ada hitam. Putih. Baik. Nah, itu disampaikan. Apakah langsung dilaksanakan? Enggak juga. Udah nanya warna tuh. Nah, makanya ini dituntaskan di ayat yang barusan kita 2 ayat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, jelaskan lagi dong, itu sapi masih samar kayaknya. Kalau hanya sekedar sapi tidak tua tidak muda, warnanya kuning tua, menarik perhatian. Coba yang detail lagi mana? Karena masih samar sapi itu. Insya Allah nanti kami dapat petunjuk kalau lebih detail lagi. Gitu. Maka terakhir, ya sudah ini terakhir. Syaratnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tusilul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Sapi itu tidak pernah dipakai membajak tanah. Artinya bukan sapi pekerja. Wala taskil harsa, tidak juga dipakai untuk menyirami tanaman. Jadi kalau di daerah Asia Selatan ya, kemudian Timur Tengah, Mesir, Asia Barat itu memang umum sapi dipekerjakan. Karena tanahnya konturnya, tanahnya teksturnya tidak berlumpur seperti kita. Kalau di kita cocoknya kebo, karena berlumpur. Kebo senang dengan kubangan, dengan lumpur. Nah, kalau kita sawah di kita pakai sapi gak cocok, kurang cocok. Makanya kan berasnya aja kan di kita kan beda dengan beras dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh. Mereka kan berasnya beras basmati itu. Karena memang beras itu dia cukup lembab aja tanah udah tumbuh. Kalau kita beras kita nggak akan tumbuh di tempat yang seperti yang di Pakistan itu. Harus basah. Jadi beras Indonesia itu seperti beras di Asia Timur secara umum. Jadi China, Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk di Jepang. Baik. Nah, jadi bukan sapi pekerja, tidak pernah dipakai membajak tanah, tidak pernah digunakan untuk nyiramin tanaman. Artinya tidak digunakan untuk tenaga pekerjaan. Bukan hanya itu, musallamah, mulus. Gak ada luka, gak ada apa, mulus. Ya.
La syata, tidak ada cacat, tidak ada belang. Jadi sapinya tidak belang dan tidak cacat. Ya, berarti kuningnya kuning polos, gak ada putihnya, gak ada campuran hitamnya. Gitu. Nah, kemudian qaulul anaji tabil haq. Nah, kayak gitu dong. Detail gitu. Akhirnya kalau sudah begitu, mereka setengah mati nyarinya. Sama ketika kita misalkan Kang Sofyan, kata Kang Dwi, mau ke mana Kang Sofyan? Mau ke depan. Nitip soto ya? Iya. Ditanya, sotonya dipisah apa dicampur? Dipisah. Pakai kol enggak? Enggak. Kemudian pakai kuah apa enggak? Pakai kuah apa enggak? Nanya. Ya, pakai sambal apa enggak? Nanya terus. Akhirnya kan ya sudah berangkat itu. Ternyata sudah ke depan sotonya enggak ada tuh. Sudah nanya-nanya detail. Jadi Bani Israil itu bertanya yang ujungnya menyulitkan. Jadi kita dilarang oleh Allah bertanya-tanya satu hal yang ujungnya memberatkan kita. Tapi kalau bertanya untuk minta faham karena kita belum jelas, itu bagus. Seperti anak murid di sekolah, Pak Guru, Bu Guru, saya belum paham, coba diulang lagi dong. Itu boleh. Atau misalkan ikhwatul iman sekalian, Pak Ustadz saya belum paham tuh apa maksudnya, coba diulang. Itu boleh. Tapi kalau nanya terkait dengan hal ketetapan Allah, yang intinya dua tujuannya. Pertama, intinya malas mengerjakan, makanya nanya-nanya. Yang kedua, mempersulit diri. Sementara ad-dinu yusrun, ajaran Islam itu, agama itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita diperintah Allah berwudu kalau mau sholat. Dengan air tentunya wudu. Gak ada air, maka sebelum tayamum nih Pak, masih unsur air. Salju bil ma'i wasalji wal. Gak ada salju, embun. Jadi kalau kita lagi camping, kita gak menemukan aliran air, mata air, tapi ada rerumputan yang berembun, maka itu bisa digunakan untuk berwudu. Tapi caranya jangan pernah gunakan untuk kumur-kumur karena gak bisa. Jadi cukup yang rukunnya saja. Embun dihusap, satu usapan untuk wajah kita basah. Ya, untuk tangan kanan, untuk tangan kiri, untuk mengusap kepala dan kaki sampai mata kaki. Yang penting basah. Tidak perlu mengalir, karena memang embun nggak mungkin mengalir. Yang penting basah. Gitu. Nah, kalau nggak ada tiga unsur itu, air nggak ada, salju nggak ada, embun nggak ada, baru tayamum. Ya, baru tayamum. Itu kan Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Sholat sambil berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu berduduk, berbaring. Ya, kalau nggak mampu berbaring, udah disolatin. Ya, gitu. Puasa, diwajibkan berpuasa? Diwajibkan. Kita nggak kuat berpuasa karena sakit, boleh buka? Boleh. Karena perjalanan yang berat, boleh? Boleh. Ibu hamil, ibu menyusui, boleh tidak saum? Boleh. Allah memberikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan keringanan, menginginkan keringanan, kemudahan-kemudahan. Makanya dalam konsep pendidikan itu Nabi menyampaikan itu dengan sabdanya yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Yassiru, berikan kemudahan, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dibikin sulit. Nah, kadang-kadang kan kita jumpai kan ada dosen atau guru yang supaya kelihatan hebat, seolah muridnya kalau makin bingung makin hebat gurunya. Wah, saya gak pernah paham itu guru itu nerangin kenapa tinggi ilmunya, bukan tinggi.
Jadi justru memudahkan. Contoh, ada kasus kan, seorang sahabat dia ya khilaf di siang-siang Ramadan, dia bercampur dengan istrinya. Kemudian datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Ma ahlakaka, kata Nabi. Aku celaka ya Rasulullah, celaka. Apa yang bikin kau celaka, kata Nabi. Aku menggauli istriku di siang hari Ramadan. Kata Nabi, engkau sudah tahu kifaratnya? Tahu. Sanggup engkau puasa 2 bulan betul-betul? Ya Rasul, jangankan 2 bulan. Ini baru berapa hari puasa aja udah mepet-mepet begini. Gimana 2 bulan? Sebulan belum kelar aja udah offset ini. Nabi diam. Tahu yang kedua, tahu. Memberi makan 60 fakir miskin. Sittina miskin. It'amu sittina miskin. Ya Rasul, boro-boro 60. Untuk 1 orang fakir miskin saya gak mampu. Saya gak punya. Nabi diem. Ya, tapi kan tetap harus ada solusi kan. Disuruh puasa gak sanggup. Kasih makan fakir miskin gak sanggup. Ini min ummati Rasulillah ini. Ini warna-warninya umat Rasulullah. Masya Allah. Nabi sebentar. Nabi masuk ke rumahnya membawa sekeranjang kurma. Tamar itu kurma yang sudah kering, yang siap makan. Kalau tamar itu kurma kering, kalau rutob kurma basah. Yang matang tapi belum kering, namanya rutob. Yang itu dimakan oleh Maryam, rutoban zania, rutob. Ya, bagi kesuburan itu bagus tuh. Kata Nabi, ini bagikan kepada tetanggamu yang miskin. Sedekah dariku. Orang itu terdiam. Kenapa diam? Ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin. Kira-kira kalau kita ketemu dengan orang model begini. Masya, karena Nabi itu sabar, luar biasa. Baik. Ya sudah, bawa untuk keluargamu, kata Nabi. Bawa untuk keluarga, tapi ingat jangan kau ulang hal itu. Artinya Nabi mohon kepada Allah, ya Allah ini umatku, ampuni ya Allah, ampuni. Udah dikasih. Itu namanya yassiru wala tu'assiru. Ya. Maka ikhwatu iman sekalian, nah ini pelajaran tentang Bani Israel. Akhirnya karena saking susahnya nyari syarat itu, mereka keliling negeri susah sampai kepada Allah ditemukan satu sapi yang dimaksud sesuai. Cuma itu satu-satunya sapi. Ketemu akhirnya. Tapi sapi itu punya seorang anak yatim. Anak yatim. Dipiara warisan orang tuanya itu. Mungkin dia piara dari kecil. Sapi gede itu sapi. Sampai tidak tua tidak muda itu. Datang tuh. Wah, ini kayaknya pas dilihat. Wah, bener nih. Kayak orang nyari mobil antik, ya kan? Speknya kayak gini-gini nih. Akhirnya sampai di satu tempat nemu, nah ini cuma satu-satunya. Maka dia bilang, "Nak, ini sapimu." Iya. Mau dijual gak? Enggak. Gak saya jual, saya miara aja, gak mau dijual. Juallah kepada kami, berapapun kami beli. Tidak. Dibujuk-bujuk tidak. Akhirnya karena dijelaskan ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah ini. Kami punya kewajiban melaksanakan perintah Allah. Baru kemudian diberikan. Boleh, ada 2 versi riwayat. Aku minta harga dengan harga tertinggi. Dengan uang emas itu. Versi yang kedua sejarahnya, kulitnya nanti diisi dengan uang emas sebanyak kulit itu, itulah harga tertingginya. Tertingginya itu. Kalau misalkan kita punya sapi seperti itu, disembelih, kulitnya diamparin begitu, kemudian diamparin uang emas serata itu. Kira-kira berapa tuh? Banyak ya. Nah, seperti itulah kejadian. Setelah disembelih, ada 2 versi pendapat, ada dengan ekornya, ada dengan bagian tubuhnya yang lain. Yang penting dipukulkan dari sapi itu ke si mayat dan hidup, Pak. Hidup mayat itu kemudian bersaksi, yang membunuh saya si fulan, si fulan, si fulan. Dijelaskan. Wah,
Ketahuan ciri-cirinya, ditangkap dan betul ngaku. Seandainya ini bisa dipelajari, bukan mukjizat tapi bisa dipelajari orang-orang bareskrim, enak betul ya. Polisi itu ada pembunuhan gampang, nyari sapi. Ada ilmunya, ada bacaan-bacaannya. Nyari sapi, dipukulkan, bangun. Siapa yang membunuh disebutkan. Enak banget, nangkep gitu. Tapi sayang, ini adalah mukjizat. Yang mukjizat itu tidak pernah bisa dipelajari. Ya, tidak bisa dipelajari mukjizat itu. Ya, tidak bisa dipelajari. Nah, maka ikhwatu iman sekalian, nanti kesimpulannya itu baru ayat 72 73 itu kesimpulannya pasca peristiwa itu. Setelah penyembelihan sapi, setelah kasusnya terungkap, maka apa yang terjadi dengan Bani Israel berikutnya? Jadi masih nyambung Pak kisahnya Bu, belum tuntas. Ya, gitu. Baik, mungkin demikian yang disampaikan. Jika ada tambahan, sering diskusi pertanyaan. Baik, jika tidak dicukupkan, insya Allah nanti lanjut pekan depan ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.